Udah, oke ya. Hai, kali ini kita bahas mengenai kettle. Ini di depan saya ada kettle-kettle dari Timor. Semoga kelihatan ya. Udah, ini 600, 600, ini 900, 900. Nah, 600 ini 1000 watt. Nih, tampangnya seperti ini. Ya, nggak apa, deketin aja. Nih, ini 600 mili 1000 watt ya teman-teman. Ada dua warna, kalau timer cuma dua warna, dia warna hitam sama putih ya. Terus kalau pribadi saya lebih demen yang putih karena lebih elegan, tapi kalau buat yang warna hitam ini lebih firm, lebih kokoh gitu kelihatannya ya. Ini, dan kenapa kok pakai timer, karena ya saya suggest buat teman-teman itu harganya masih masuk akal, reasonable, lalu juga worth to buy. Barangnya itu oke banget. Yang penting ya kalau buat kettle supaya awet itu adalah ini nih. Pastikan kalau teman-teman pakai kettle tuh colokannya colokan Indonesia. Colokan 2. Kenapa? Karena kalau ini nggak pakai converter, langsung colok ke tembok. Kalau colok tembok langsung itu lebih awet. Jangan pakai colokan yang banyak. Jadi colokan rombongan gitu yang satu colokan isi 2 apa isi 3 kayak gini nih, bentar. Nah kayak gini nih. Ini jangan. Kenapa? Karena kalau kayak gini nih listriknya nggak stabil, meskipun sumbernya diambil dari stabilizer atau stavolt, listriknya jadi nggak stabil. Jadi yang pertama pastikan bahwa ini colokannya colokan kaki induk. Yang kedua colokan langsung ke tembok, yang tunggal, jangan dicabang atau pakai kabel olor, jangan. Karena ini dayanya gede, dia 1000 watt. Si teko-teko ini 1000 watt, meskipun 600 mili 1000 watt. Kalau kenapa kok gede? Ya karena kalau kecil kelamaan dia, suhunya kelamaan. Ini cepet nih. Nah itu. Terus spotnya menyenangkan. Kalau teman-teman bisa perhatikan nih, menyenangkan nih spotnya. Seru ya. Tuh. Buat handling juga enak. Ya. Terus ini coba nyalain ya. Berhubung ini tempatnya nggak ada, jadi aku coba pakai colokan ini. Semoga pakai yang ini aja. Semoga bisa kelihatan. Nah ini nih, ntar aku buka ya. Tada. Yang ada sekarang adalah yang isi 600 1000 watt, lalu yang 900 1350 watt. Nah ini slidingnya kayak gini nih. Tuh menyenangkan. Tampilannya minimalis. Dan ini cuman sliding gini aja. Ini aku kasih penjelasan ya supaya teman-teman nggak bingung. Ini ada dua indikator suhu. Indikator yang pertama adalah ini indikator suhu aktual yang sekarang. Indikator suhu aktual yang sekarang. Nah, ini adalah indikator suhu yang akan kita capai, yang kita mau suhu berapa. Gitu. Lalu ada dua tombol di sini. Ini tombol untuk power on off. Ini tombol untuk hold. Hold itu tombol untuk, jadi kalau misalnya kita mau di suhu 93, nanti kalau kita pencet tombol hold-nya, dia akan keep di suhu 93. Kadang-kadang turun sekitar 2 derajat, itu normal, tapi setelah turun itu dia akan manasin lagi sampai 93. Itu kalau fitur hold-nya kita nyalakan tuh kayak gitu tuh. Oke, ya. Seperti itu jadi. Tampilannya minimalis, menyenangkan sih kalau si timer ini. Yang penting kalau mau awet itu. Lalu, oh ya, jangan lupa ini. Ini nih. Ini kalau semoga kelihatan ya, di dalam itu ada min sama max. Min sama max. Nah, min sama max itu apa itu fungsinya? Jadi kalau isi tolong jangan sampai kurang dari minimal. Jangan sampai kurang dari minimal, tapi juga jangan sampai melebihi dari maksimal. Itu timer udah kasih indikator min sama max. Nah, kebanyakan orang-orang kebanyakan kelupaan. Isinya kurang dari minimal atau malah melebihi. Itu tujuannya untuk menjaga supaya kettle awet ya. Di bagian bawah kalau kita perhatikan sebentar ada kayak tonjolan itu. Itu tonjolan kecil, itu fungsinya untuk mendetek suhunya. Ya. Seperti itu. Mendetek suhunya. Jadi kalau yang kedetek 93, jadi yang di bawah 93. Biasanya kalau ke atas, suhu yang di atas ini itu nggak sampai 93, 92 apa 90 biasanya.
Tuh, dan ini semua udah food grade, dalamannya stainless. Food grade. Jadi nggak perlu khawatir, nggak berbahaya, aman buat kesehatan. Dia food grade stainlessnya. Seperti itu. Oke, ada dua warna, 600-nya 1000 watt seperti ini. Ya. Lalu kita ada yang model baru. Ini sebentar ya. Bentar ya. Ini yang 900. Tuh, semoga bisa kelihatan. Ini 600, ini 900. Bedanya apa? Kalau misalnya ada banyak yang tanya-tanya kan bedanya apa? Yang pertama bedanya adalah ini. Ini. Itu bedanya di sini. Nah, ini ada tempat buat naruh jempol kita. Misi ya. Tuh. Thumbnya di sini. Tuh, kalau ini kan di atas. Oke. Terus yang kedua, jadi ergonomis banget kalau yang ini 900 mili. Ini 900 dengan dayanya 1350 watt. Oke ya. Ini juga yang kedua, spotnya beda. Semoga bisa kelihatan. Nih. Saya jajarkan. Spotnya beda. Secara kapasitas juga beda. Ini cuma 600, ini 900. Lalu juga ada perbedaan berikutnya di besaran dayanya. Ini 600 di 1000 watt, 900 di 1350. Sebetulnya lebih irit ya. Lalu apalagi ya? Oh ini nih. Kabelnya. Bentar. Kalau pada 600 dia kabelnya udah jadi satu sama body base-nya. Kalau pada 900 kabelnya bisa dicopot. Nah, bisa dicopot. Oh ya, di bagian belakang ini ada ini ya, saklar on off ya. Saklar on off di bagian belakang. Oke. Sekarang kita beralih ke bagian sensornya, teman-teman. Coba kita nyalain ya. Karena ini sementara aku pakai kabel olor, tapi jangan ditiru. Oke, ini nyala. Ini lebih responsif sih. Kalau ada yang beda juga, ini juga lebih responsif. Sensornya lebih bagus lagi pada generasi kedua ini. Oke, masih sama, tampilannya minimalis juga. Lalu ini juga sama, on off, ini hold, ini on off. Holdnya, ya, ini on off-nya. Oke, jadi seperti itu. Masih menyenangkan juga. Seperti itu. Cuman hati-hati, pemakaian suhunya juga, pemakaian dayanya cukup besar di 1350. Kemudian warnanya apa? Ada dua warna. Kalau si timer selalu dua warna. Nah, putih dan hitam. Seperti tadi yang saya utarakan di awal, kalau personal sih saya suka putih karena tampilannya lebih elegan. Tapi si hitam ini lebih solid, lebih kokoh. Itu. Kalau putih lebih elegan, lebih cakep. Kita nyoba ini ya, nyoba apa nyeduh ya kalau misalnya pakai si ini ya. Bentar. Pingin tahu jatuh airnya seperti apa? Oke, nah, pause dulu aja. Bisa? Oke ya, sekarang kita nyoba ini ya. Nah, ini kita pakai yang si kettle ini. Nih. 900 mili yang warna putih. Cuman nyoba dulu ya, biar kelihatan fluidnya seperti apa, betapa menyenangkannya pakai ini si timer. Nah, ini nih. Tuh, semoga kelihatan ya. Aku bisa ngatur debit airnya kecil banget. Ini kecil banget dan kita bisa ngarahkan ke mana aja lebih presisi. Lebih presisi. Tuh kecil banget tuh lulu, tuh kecil banget tuh airnya. Ya. Karena ini spotnya, semoga kelihatan tuh di layar. Tuh, spotnya kecil banget. Gooseneck-nya bagus. Ini adalah perbedaan dari generasi sebelumnya, generasi kedua. Selain secara kita ada ini tempat tangan ini jempol sih di sini. Juga kalau kita pouring, kita coba lagi ya. Itu tuh kecil banget. Yang biasanya diperlukan pada saat manual brew itu debitnya kecil banget. Kenapa? Karena kita mau menghindari agitasi sih.
kan kecenderungannya kalau agitasi bisa jadi ngejam ya, buntu, airnya nggak turun-turun jadi bitter. Itu sih enaknya ini buat teman-teman. Si 900 ini enak banget sih, aku mau ngarahkan airnya kemana jatuhnya, lalu aku bisa ngatur debitnya kecil banget. Itu menyenangkan sekali, bisa lebih presisi gitu menjatuhkan saya mau naruh di mana airnya. Tuh cakep sih, spotnya cakep banget daripada generasi sebelumnya. Penyempurnaan, perbaikan dari generasi-generasi sebelumnya. Jadi gitu, semoga video kali ini bisa bermanfaat buat teman-teman. Jadi timer ada, saat ini timer ada dua kettle, ada yang 600 sama yang 900. Nah 600 nya ini 1000 watt, 900 1350 watt, dan hanya dua warna, dia hanya warna hitam sama putih seperti ini. Nah itu kalau ada budget saya sarankan sih si 900. Kenapa? Karena lebih ergonomis, buat nuang juga lebih enak, lebih presisi kita menjatuhkan. Ini spotnya udah beda, goosenecknya tampilannya juga udah beda ini ketimbang yang 600 seperti ini. Ini 900, jadi seperti itu. Lalu juga lebih ergonomis ya. Cuman tolong pastikan, jangan lupa bahwa ini ada min sama max di bagian dalam. Jangan sampai ngisinya di bawah minimal ya, jangan juga lebih dari max. Terus kalau bisa pakai colokan tembok tunggal, colokan listrik tembok tunggal, jangan cabang atau T, pakai colok langsung ke stabilizer lebih bagus. Oke, jadi sampai segitu dulu. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman semua yang nonton ya. Oke, see you, thank you.